Karan, aku tahu kau akan melakukan perbuatan yang baik. Kau akan membebaskan orang yang tidak bersalah dari penjara. Tapi Karan, saat ku minta Risab melakukan hal yang sama, dia tidak bisa membantuku. Setelah kejadian di acara itu, dari keluargamu tidak ada yang mau ibuku dibebaskan dari penjara. Jadi kalau kau membantuku, mereka pasti marah padamu. Aku berharap kau sudah siap menghadapi amarah mereka. Aku akan hadapi itu kalau sudah saatnya. Sekarang aku hanya mengikuti apa kata hatiku. Aku akan bebaskan ibumu dari sana. Itu saja. Kau perhatikan sesuatu, Bi? Kalau hati kita sedang bagus, semua terasa menyenangkan. Bahkan teh hijau sederhana ini terasa segar sekali. Sejujurnya, aku merasa bebas dari rasa cemas. Aku tidak khawatir lagi di mana Prita, apa yang dia lakukan, bersama Risab atau tidak. Aku bisa gila kalau memikirkannya. Kau benar. Sekarang kita tidak perlu memikirkan Prita sama sekali. Dia bukan lagi bagian dari hidup kita. Dia harus pergi. Setelah perbuatannya pada keluarga ini, aku tidak mau dia masuk lagi ke keluarga ini. Shh, jangan bicara keras-keras. Jangan pernah bicarakan perbuatanmu semuanya. Bisa saja ada yang mendengar. Kalau begitu, kau belum siap dalam masalah. Karina, kakiku sakit sekali. Aku tidak tahan sakitnya. Ibu, ayo duduk sini, biar aku periksa. Aku tidak mau kau yang memeriksanya. Kau bukan fisioterapis. Di mana Prita? Kenapa belum datang? Nenek, dia tidak akan datang. Itu karena dia tidak peduli pada nenek. Kalau dia peduli, dia pasti akan datang ke sini walaupun hanya sebentar. Dia tidak terlihat profesional. Lagi pula nenek, mereka bukan orang baik dalam kehidupan ini. Mereka bukan orang yang profesional. Apa dia sadar kalau nenek sedang kesakitan sekarang? Dia menghancurkan pertunanganku dan sekarang sedikit pun tidak memikirkan nenek. Dia lupa dengan tugasnya. Bagaimana bisa? Bibi, ya, kita harus cari fisioterapis baru untuk nenek. Tidak. Aku tidak mau orang baru. Ibu, kita harus mencari orang lain. Tidak perlu menunggu dia lama-lama. Bahkan Risab sudah berusaha menelponnya. Apa benar Prita tidak mengangkat telepon? Benar begitu? Iya. Baiklah. Carikan fisioterapis lain. Tapi sebenarnya Prita jauh lebih bagus. Aku mau melihat Raki. Baik, Ibu. Dengan begitu, Prita tidak bisa lagi mendekati keluarga ini. Dan jangankan mendekati keluarga, bahkan masuk ke dalam rumah ini itu tidak akan bisa. Karena Prita berani berusaha menggoda Risab, maka ibunya yang harus menanggung akibatnya. Sekarang dia harus mendekam di penjara. Biar dia rasakan. Kau di sini untuk membebaskanku. Dan Karan datang bersamamu. Iya, Ibu. Anggota keluarganya bagaimana? Apa dia menarik pengaduannya? Iya, Ibu. Sulit dipercaya, bukan? Aku sendiri sulit untuk percaya. Saat tidak ada yang menolong kita, Karan tiba-tiba datang menyelamatkan kita. Sejujurnya, aku sudah putus asa. Aku masih sulit untuk percaya, Prita. Keluarga Lutra mengira para tamu mereka sakit karena makanan yang kita sajikan. Mereka pikir kita yang meracuni makanan. Apa ini berarti mereka sekarang percaya kalau kita tidak bersalah? Sayangnya tidak. Keluarga Lutra masih berpikir kalau kita yang mencampuri racun itu. Tapi Karan bersedia membantu kita. Dia mau menolong kita, Bu. Ibu, aku ingin memberitahu Ibu, siapa pelaku yang sebenarnya. Siapa, Prita? Sherlyn, Bu. Sherlyn yang meracuni makanannya. Dan dia ada di balik semua ini. Sherlyn? Tapi itu acara pertunangannya kan? Kenapa dia mau merusak acaranya sendiri? Bagaimana bisa? Sebaiknya kita pulang saja. Sristi akan menjelaskan semuanya. Baiklah. Syukurlah semua baik-baik saja sekarang. Aku benar-benar cemas. Mereka menuduh kita meracuni orang. Mereka ingin merusak reputasi bisnis kita. Tapi Prita, aku merasa sedih saat mereka mempermalukanmu dan kau menangis. Aku tidak suka melihatmu menangis. Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Iya, aku sungguh percaya.
Karan bisa memperbaiki keadaan. Tunggu dulu. Kenapa aku tidak bisa menarik pengaduan ini? Apa maksudmu? Ini tuduhan yang serius. Kami tidak bisa abaikan. Ini tidak bisa ditarik begitu saja. Banyak orang jadi korban keracunan makanan. Kami punya bukti tagihan rumah sakitnya. Bisa saja ada yang tewas. Kau kira ini lelucon? Siapa yang akan membayar ini? Berapa uang yang kau perlukan? Berapa uang yang kau perlukan agar bisa kutarik kasus ini? Katakan. Bicara apa kau ini? Kau berharap aku bicara apa lagi? Apa yang harus kukatakan, ha? Kau percaya orang-orang itu sakit karena makanan malam itu, benar kan? Aku percaya. Kalau begitu akan kuminta kepada orang-orang itu untuk menandatangani pernyataan tidak keberatan kalau kami menarik kasus ini dan agar mereka tidak menuntut. Kau mengerti? Tidak bisa, Tuan Lutra. Tidak bisa. Ada tindak kriminal yang dilakukan. Dan kami harus bertindak menghukum kriminal itu. Baiklah. Kita lakukan dengan cara. Kita lakukan dengan hukum. Kau pasti pernah dengar Jang Dipkana, pengacara terkenal Jang Dipkana. Dia pengacaraku, dan dia sudah banyak berurusan dengan polisi sepertimu ini. Dan dia bilang, karena kasus ini diadukan ke keluargaku, maka kami bisa tarik pengaduannya kapanpun kami mau. Apalagi kalau ada orang tidak bersalah dituduh melakukan kejahatan. Karena keluargaku tidak akan melakukan ketidakadilan ini pada seseorang. Dan kalau kau memang masih belum mengerti, akan kupanggil pengacaraku ke tempat ini. Dia akan menjelaskan detail padamu. Satu hal lagi, Inspektur. Jang Dipkana kenal banyak orang media. Kita berdua tahu mengenai itu. Bahwa kau belum melakukan penyidikan apapun atas kejadian ini. Kau datang di balai kumkum bagia, dan langsung setelah itu kau menahan Bu Sarla. Kau melakukan penyidikan? Tidak. Kau menanyai siapapun? Juga tidak. Kau menguji makanannya? Tidak juga. Kau tidak tahu kenapa orang-orang itu sakit. Kau tidak menyelidikinya. Dan kecerobohanmu ini bisa membuat karirmu dalam bahaya. Dan reputasimu itu akan rusak selamanya. Dan kau tidak akan bisa kembali ke dalam kepolisian. Kau tahu kenapa? Karena Jang Dipkana akan membongkarmu di depan media. Kau mengerti apa yang kukatakan? Jadi sekarang katakan, apa lagi yang harus kulakukan? Jang Dip, datanglah ke kantor polisi sekarang. Inspektur ini tidak mau mendengarkanku. Dan beritahu semua para wartawan. Memang benar kami belum melakukan penyelidikan. Kalau keluarga Lutra menarik kasus ini, berarti kami pasti melakukan kesalahan. Lagi pula, Jang Dipkana adalah pengacara mereka. Melawan dia mengundang masalah. Baiklah, Jang Dip. Tuan Lutra, silakan duduk dulu. Jang Dip, tunggu sebentar. Jika kau mau menarik kasus ini, jangan timpakan tanggung jawab padaku. Aku tidak mau siapapun dari keluargamu kemari dan mempermasalahkan persoalan ini. Aku tidak mau. Inspektur, dengarkan aku baik-baik. Keluargaku sudah memutuskan ini. Dan aku mewakili mereka. Kau mengerti? Aku bisa jamin keluarga Aurora tidak ada hubungannya dengan keracunan makanan itu. Kau mengerti? Baiklah. Berikan pernyataanmu. Kami keluarkan Bu Aurora. Jang Dip, kau tidak perlu datang. Sudah selesai semuanya. Permisi. Bebaskan. Petugas, bebaskan Bu Aurora. Kau membuat pilihan yang tepat. Keputusan yang bagus. Lengkapi dokumen ini. Oh, itu Siapa, Nek? Jangki. Kau, kenapa ibu sepertinya tidak suka melihatku? Kalau ibu tidak suka, ya sudah, tidak apa-apa. Aku sekarang pergi saja. Ya sana, pergilah. Kenapa ibu diam saja? Ibu tidak mencegahku. Kau mau pergi kan? Silahkan. Kenapa kau tidak bisa mengubah sikapmu? Tapi bukankah harusnya orang semakin dewasa kalau tua? Tapi kau tetap saja konyol. Hah? Ya, aku mengerti. Tapi aku tidak mengerti satu hal. Kenapa ibu belum menelpon Prita juga dari tadi, ha? Astaga, Jangki. Sudah kubilang, ponselnya tertinggal di rumah. Tapi itu aneh sekali, Bu. Siapa yang lupa dengan ponselnya di zaman sekarang? Generasi sekarang sangat tergantung dengan ponselnya. Mereka itu bisa melupakan semua keluarganya, juga teman-temannya, bahkan saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Tapi mereka
tidak akan lupa dengan ponselnya itu. Sudahlah, sudah cukup. Kalau kamu mulai bicara tidak akan berhenti. Ayo katakan saja, tidak usah basa-basi terlalu lama. Ya begitulah dia. Tidak bisa berhenti kalau sudah mulai mengoceh. Apa? Risap mendatangi ibu? Sulit dipercaya, Bu. Dia malu sekali. Dia minta maaf karena tidak bisa menolong kita. Risap memang orang yang rendah hati dan baik hati. Dia tidak bisa menolong kita karena keluarganya. Dia pasti merasa sangat bersalah sampai dia datang kemari untuk meminta maaf pada ibu. Seharusnya aku mengerti bagaimana perasaannya. Harusnya aku tidak kesal padanya. Bagaimana bisa kau melakukan itu pada orang seperti dia? Ibu, sudahlah, jangan marahi aku. Kau pantas untuk dimarahi. Permisi sebentar. Aku mau buka sel ini. Kau mau membuka sel? Apa ibu akan dibebaskan? Iya, Sarla telah dibebaskan. Ibu, Kristi pasti akan senang sekali melihat ibu. Dia akan gembira sekali, Bu. Nenek juga sudah cemas pada ibu. Dia pasti akan senang melihat ibu. Aku tidak sabar melihat wajahnya. Aku belum bilang siapapun kalau aku akan menjemput ibu. Mereka pasti senang sekali dan ini hari yang luar biasa, Ibu. Ayo, Ibu, sekarang kita harus segera pulang, Bu. Ayolah, Karan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bahagia melihatnya? Tersenyumlah selalu, Prita. Aku tidak suka melihatmu menangis. Kau punya senyum yang bagus. Ayo, kita pulang. Sristi saat itu pergi dengan kesal. Ayo kita hibur dia. Ibu, ini hari yang besar bagi kita. Aku senang sekali. Kau mau tetap di sini? Kita harus pulang. Iya, Ibu. Ayo. Halo. Aku tidak bisa, tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Aku minta maaf, ibu harus dipenjara. Aku sungguh minta maaf. Karan, semuanya tidak mau membantu kami. Tapi kau datang untuk menolong kami. Aku sudah bilang alasanku membantumu, Prita. Jadi jangan berterima kasih padaku. Dan ibu, sebaiknya segera pulanglah karena keluargamu sudah menunggumu. Saat putrimu mulai bicara, dia tidak bisa berhenti. Ayo, akan kuantar pulang. Prita, ayo pulang. Kamu di penjara. Siapa? Siapa itu? Coba lihat, dia diam seperti patung. Kenapa kau tidak bilang kalau... Sebaiknya kau minggir, Bi. Ibu? Ibu, Ibu sudah pulang. Sarla. Ibu pulang, aku senang sekali. Aku senang sekali, Bu. Akhirnya Ibu pulang. Nenek. Kau baik-baik saja? Lihat, tidak ada yang peduli padaku. Sristi mendorongku tadi. Kau lihat dia kan tadi? Itu karena kau berdiri menghalangiku dan juga Ibu. Hah? Ibu, aku senang sekali. Ibu sudah pulang. Senang sekali aku, Bu. Ayo, Bu. Iya, kita duduk. iya. Aku akan Ayo, duduk. Sini. Tunggu. Iya, aku duduk sebentar. Duduk. Duduk dulu. Iya, duduk. Pokoknya Ibu tidak boleh kemana-mana. Ya, karena aku ibumu. Aku sudah pulang, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Lagi pula, kau adalah putri kesayanganku. Kau masih mudah takut dan aku tahu. Waktu polisi menangkapku dan aku masuk ke dalam jeep, kau terus mengejarku. Bahkan kau terjatuh. Aku sayang Ibu. Apa kau terluka, nak? Tidak serius, Bu. Lututku memang terluka, tapi... Kau mau menerima semua tuduhan itu saat di kantor polisi. Kenapa kau sekonyol itu? Sikapku tidak konyol, Bu. Aku mau menyelamatkan Ibu.
Tapi seharusnya kau tidak berbuat konyol itu, Sristi. Kau masih muda, mungkin sudah besar, tapi hatimu seperti anak-anak. Aku tidak di sisimu saat kau masih kecil, jadi ingin sekali kucurahkan semua kasih sayangku padamu. Aku juga ingin memeluk ibu dan mencurahkan kasih sayangku. Iya, kau boleh curahkan kasih sayangmu sebanyak-banyaknya. Ayo, sekarang lepaskan ibu. Ibu juga ingin memeluk nenek. Tidak, aku tidak mau melepaskan ibu. Aku belum puas. Jadi aku akan terus memeluk ibu. Rasanya menyenangkan melihatmu begitu menyayangiku. Saat kau masih kecil, kau biasa memelukku seperti ini. Waktu sungguh cepat berlalu. Bertahun-tahun sudah berlalu. Aku bertemu denganmu setelah sekian lama. Ibu tidak tahu bagaimana membuatmu mengerti kalau ibu menyayangimu. Sudahlah, kita berteman sekarang ya. Iya. Mulai sekarang kita akan saling curahkan kasih sayang. Dan ibu tidak akan membuatmu menangis. Aku juga, Bu. Sebelum kau menikah nanti, ibu akan curahkan semua sayang ibu padamu. Untuk menggantikan masa lalu. Aku tidak akan menikah. Aku akan terus di sisi ibu. Sarla, katakan, apa yang membuat polisi membebaskanmu? Ibu, akan kuceritakan semuanya begitu Sristi sudah tenang. Dengar, ibu sudah pergi lama sekali. Aku tidak mau jauh dari ibu meskipun sebentar. Aku lega sekali ibu sudah aman di rumah. Sebelumnya aku khawatir sekali. Nenek juga tahu. Begini, tadi Prita... Aku tidak tahu di manakah Prita, Bu. Ponselnya ditinggal di rumah dan sekarang dia pergi sendirian. Kami semua merasa khawatir. Tenang saja, Prita bersamaku tadi. Apa? Iya, Prita datang bersama Karan ke kantor polisi. Mereka ada di luar. Karan sedang memarkirkan mobilnya. Mereka akan segera kemari. Ini kabar gembira. Hari ini indah sekali. Kita harus rayakan ini. Ini keajaiban yang luar biasa, Bu. Akan kau ambil manisan ya? Tidak, aku saja. Aku saja yang ambilkan manisan. Hei Sristi, hati-hati. Awas terpeleset. Salam nenek, salam semuanya. Salam. Benar kan apa yang ku bilang? Karan dan Prita pasangan yang serasi sekali. Coba kalian lihat. Benar kan? Aku pernah bilang begitu. Begini, Janki itu pasangan maksudnya adalah rekan kerja. Iya, rekan kerja. Kalian berdua menolongku. Itu artinya kerja tim. Itu maksudnya. Ya Karan, aku ini memang selalu asal bicara. Aku selalu saja salah. Tapi maksudku sama seperti yang dikatakan oleh Sarla. Benar kan, Bu? Ibu tahu itu kan? Kau yang menimbulkan masalah ini. Dari tadi bilang begitu. Kenapa melibatkanku? Ini dia manisannya. Karan, terima kasih banyak karena kau sudah menolong ibuku. Kami sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Kau orang yang baik, Karan. Kau mungkin pahlawan bagi orang lain. Tapi bagiku, kau adalah pahlawan yang super dan juga perkasa. Terima kasih banyak. Sebenarnya dia ini... dia sudah besar dan dewasa tapi dia masih anak-anak. Aku minta maaf mewakilinya. Maaf atas tingkah lakunya. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kalau kau tidak keberatan, boleh kucium lagi? Apa? Sristi. Samir, aku dalam perjalanan. Aku tidak suka mengulang perkataan. Kau minta saja klien itu untuk menunggu. Aku akan segera ke sana. Suresh, antar aku ke rumah Prita. Tapi Pak, bukannya ada urusan pekerjaan penting. Rutenya berbeda. Kau ingin memberitahuku aku harus melakukan apa? Dan kau juga memintaku untuk tidak menemui Prita. Suresh, lakukan kataku. Jangan membantah. Aku tidak bermaksud begitu, Pak. Maafkan aku, Suresh. Aku tidak bermaksud melampiaskan amarahku. Maafkan aku. Aku akan putar balik. Akan kuambilkan teh. Bagaimana dengan Hawa? Setidaknya akan... Tidak usah, Bu. Jangan repot-repot. Karan, kau belum makan apapun. Setidaknya cicipilah dulu. Sudah kucicipi. Ayolah, Karan. Kau baru makan satu manisan. Sebenarnya, aku lebih suka manisan buatan sendiri, Bu. Oh, astaga. Harusnya aku tahu itu. Baiklah, akan kubuatkan lagi untukmu ya. Tidak apa-apa. Jangan ngobrol terus. Ayo cepat memasak. Iya, Bu. Baiklah. Tidak apa-apa, Bu. Aku sedang buru-buru sekarang. Maaf. Tapi Karan,
Ini hanya sebentar saja. Aku akan senang bisa masak untukmu kalau kau mau menunggu sebentar. Prita, kenapa kau tidak minta dia menunggu? Apa mau dia menurut padaku? Karan, tolong tunggu sebentar ya. Memangnya dia pikir aku mau menurutinya? Aku serius, ini hanya perlu waktu sebentar saja. Bahkan jika kau hanya makan sedikit, itu sudah cukup. Kau bisa pergi setelah itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, aku akan menunggu. Janki, ayo cepat bantu aku. Ibu duduk saja bersama mereka, aku akan cepat memasaknya. Karan, aku tidak bisa cukup berterima kasih atas pertolonganmu kepada keluarga kami. Aku sungguh mendoakanmu yang terbaik, nak. Semoga semua keinginanmu terwujud dan kau bahagia. Semoga kau bisa mencapai semua yang menjadi cita-citamu, nak. Aku hanya bisa memberimu restu. Kau menolong kami karena kau orang yang baik. Aku yakin ibumu sudah menanamkan nilai kebaikan. Apa kau tahu? Kau sudah melangkah jauh untuk membantu kami. Ibumu sudah mendidikmu dengan sangat baik. Kau membuatku kagum. Sungguh. Sristi, tolong ambilkan gula itu. Toplesnya tinggi sekali. Kau kan cukup tinggi. Tolong ambilkan. Karan, permisi sebentar. Nanti aku kembali lagi. Karan, tunggu sebentar. Mereka tidak tahu letak toples buah keringnya. Aku akan segera kembali. Karan, keluargamu belum tahu kalau kau membebaskan ibuku dari penjara. Mereka pasti akan marah padamu. Begitu mereka tahu itu, kau sudah pikirkan jawaban yang akan kau berikan untuk mereka? Aku belum tahu. Aku belum pikirkan itu. Nanti kalau sudah saatnya, akan kuhadapi bagaimanapun caranya. Dan aku akan melawan mereka. Tenang saja. Ini topik yang sangat menarik. Tunggu sebentar, akan kuangkat ini dulu. Kita bisa lanjutkan obrolannya nanti. Halo? Ini Inspektur Chauhan dari kantor polisi. Iya? Hari ini kami telah bebaskan Sarla Aurora. Apa? Tapi kenapa? Tunggu dulu. Ada Risap Lutra mendatangimu? Bukan Risap, tapi Karan Lutra. Apa? Dia sudah menarik kasus pengaduan ini. Itu yang bisa aku beritahu padamu. Terima kasih. Ada apa, Bi? Dari siapa? Bagaimana bisa dia lakukan ini? Sherlyn, tadi adalah inspektur. Karan dari kantor polisi dan menarik pengaduan kita. Apa? Aku tidak percaya ini. Apa yang membuat Karan melakukan itu? Astaga, apa Karan percaya pada Prita dan mulai curiga padaku? Saat itu aku tidak bisa menolong. Kali ini pun aku mungkin tidak bisa menolong. Aku ingin berbagi kondisiku padamu. Aku ingin tanya sesuatu padamu. Apa yang akan kau lakukan jika kau ada di posisiku? Mungkin kau bisa mengerti kenapa aku tidak berdaya. Sama seperti aku mengerti bahwa kau mengatakan semua saat itu karena kau marah. Pak, kita sudah sampai. Iya. Kenapa dia menelponku? Ya, Sherlyn. Halo, Risap. Kau ada di mana? Tolong kau segera pulang sekarang juga ya. Ada masalah apa? Ini penting sekali. Bibi ingin bicara denganmu. Cepat pulang ya. Suresh, kita pulang sekarang. Baik. Ibu, aku sudah buat nasi dan roti. Bagaimana dengan dal? Ya, Kau sudah ini siapkan sudah matar siap. panir dengan biji jintan? Prita, kenapa banyak sekali memasaknya? Mana mungkin aku bisa memakan semua makanan itu? Sepertinya begitu. Siapkan dirimu dari serbuan makanan ini. Apa? Aku cuma bercanda. Ayo, Bu. Kau suka matar panir, kan? Suka. Lihat, Karan, aku menyiapkan makanan penutup yang lezat untukmu. Gajar halwa.
dan ladu. Ibu, kita juga punya dahi fadas. Jangan lupa itu. Ibu, kita akan siapkan di sebelah piringnya. Iya. Ini dia. Ini piringmu. Dan ini dal makhni. Tadi ibu bilang hanya membuat makanan penutup. Makan sianglah bersama kami. Ini cara kami menyatakan kepedulian, berbagi kasih sayang dengan makanan. Iya. Iya, kau pergi sejak pagi, pasti lapar kan? Nenek, Ayo makan. begini, aku bukan 1 hari di jalanan. Aku juga pulang untuk memakan makanan ini. Aku akan memberikan beberapa suapan buat Karan. Baiklah, mulailah dari dahi fardas. Berikan mangkuknya. Nah, 1 gigitan lagi. Cukup. Tunggu, rasanya akan enak dengan dal. 1 lagi, ayo. Sudah cukup. Tolong beri dia nafas. Jangan sampai dia kekenyangan. Biarkan saja. Kenapa kita... Baik, tapi kita tetap harus makan penutup. Ini dia. Aku sudah buatkan khusus untukmu. Pegang piringnya. Baiklah. Apa? Ponselku. Oh, biar ku bantu. Biar aku saja, Bu. Biar ku pegang piringnya. Akan ku pegang. Terima kasih. Bibi Karina. Permisi. Baiklah. Kembalilah lagi ya, kau harus makan lagi. Iya. Halo? Aku perlu jawabanmu sekarang juga, Karan. Kenapa kau bisa membebaskan Charla Aurora? Pulang sekarang juga. Aku memerlukan jawabanmu. Baiklah. Giris. Iya, Nyonya. Raki sedang sakit. Minta semuanya berkumpul. Kecuali dia. Katakan mendesak. Baik, Nyonya. Sepertinya aku harus pergi karena ada urusan mendadak. Datanglah kemari lagi ya. Pasti nih, makanannya sangat enak. Aku suka itu. Sampai bertemu lagi. Sampai nanti, Karan. Iya. Permisi sebentar. Ibu, kita belum makan penutupnya. Tunggu sebentar. Jangan banyak-banyak. Iya, ini cuma sedikit. Sarla, Iya, Bu. beritahu Kapu kalau kau sudah pulang. Dia mengkhawatirkanmu. Sana cepat. Akan ku beritahu sekarang. Karan, tunggu sebentar. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Tidak. Aku tahu ada sesuatu. Karan, kau terlihat gelisah. Katakan ada masalah apa? Bibi Karina menelponku. Dia sudah tahu aku membebaskan ibumu. Dia terdengar. Apa dia marah? Iya. Aku tahu kalau mereka pasti akan tahu suatu hari nanti, tapi tidak kusangka secepat ini. Apa kau sudah siapkan jawabannya? Entahlah. Aku kira aku bisa menemukan bukti kalau Sherlyn memang bersalah atas kejadian di pertunangan itu ataupun bukti yang lainnya. Kurasa inspektor itu yang memberitahu Bibi Karina dan sekarang dia pasti sudah memberitahu semuanya. Jujur saja aku belum siap untuk hal ini. Aku bingung dengan apa yang harus kukatakan, tapi aku harus menghadapinya. Tunggu sebentar. Apa jawabanmu? Apa yang ingin kau katakan agar tidak disalahkan? Prita, biarkan aku pergi dulu. Akan kutangani situasi ini. Oh ya, Karan. Aku mau kau katakan padaku apa jawabanmu pada mereka. Mungkin saja aku bisa membantumu. Apa pentingnya bagimu, Prita? Biarkan aku saja. Akan kutangani semua ini. Kenapa kau peduli itu? Aku khawatir. Kalau Sherlyn bisa curiga kalau kita sudah tahu rahasianya. Kalau dia tahu, dia bisa semakin waspada. Dan jika dia tahu, dia pasti curiga kalau kau membantuku karena ada motifnya. Dia akan menyimpulkan kalau kau membantuku karena kau percaya kalau kami tidak bersalah. Dan karena dia pelakunya, saat dia berasumsi seperti itu, dia bisa melakukan hal yang berbahaya. Dia bahkan bisa saja menyakitimu. Jadi kau harus hati-hati padanya. Aku ingatkan padamu, jaga dirimu baik-baik. Aku khawatir padamu. Karena dia pasti sangat berbahaya. Oh, jadi kau mengkhawatirkanku? Aku khawatir kita berdua. Karena misi kita pada awalnya adalah menangkap basah Sherlyn. Dan dia melakukan itu karena tidak khawatir akan ketahuan. Karena dia tahu kalau aku dan keluargaku yang akan disalahkan. Jadi kalau kau tidak memberi alasan kuat, kenapa kau membantuku, dia pasti curiga. Apa kau tahu akibatnya? Kalau sampai dia tahu, kita tidak mungkin menangkapnya.
Sekarang kau mengerti? Kurasa kau benar. Itu juga yang kukhawatirkan. Baiklah, aku minta maaf kalau aku kurang sopan padamu, tapi biar ku tangani ini. Tunggu sebentar, dengar. Apalagi, Prita? Aku ada ide bagus. Kita karang cerita sehingga Sherlyn tidak curiga kalau kita sudah tahu. Cerita apa? Pulanglah dan beritahu semuanya kalau aku memerasmu. Iya, aku punya video yang membuktikanmu bercinta dengan seorang gadis. Dan aku memerasmu. Jika kau tidak membebaskan ibuku dari penjara, aku akan unggah videonya. Tidak akan ada yang percaya. Kenapa tidak? Karena kau bukan orang seperti itu. Apa maksudmu? Kau payah sekali, aku berusaha memujimu, Prita. Oh, aku tidak mengerti. Karena itu darimu. Maaf. Maaf, aku cuma bercanda. Harusnya kau tidak bercanda. Supaya bisa bercanda, orang harus punya rasa humor. Kau tidak punya. Baik-baik, tidak ada lelucon lagi. Begini, Prita, itu bukan dirimu. Kau tidak mungkin memeras orang lain. Sampai jumpa. Aku ada ide. Akan ku beritahu Bibi Karina, aku tidak tahu keinginan ibu. Itu saja. Tidak akan berhasil. Kau tepat ada di sana saat mereka sedang membicarakannya. Itu ide yang buruk. Oh, jadi kau bilang kalau ideku buruk dan idemu brilian ya? Videoku sedang bercinta, semua orang tahu aku tidak begitu. Kau mengerti? Kau mau bilang kalau kau pria baik-baik maksudmu? Aku sudah melihatmu bersama banyak wanita. Itu kan hanya. Kenapa? Aku harus jelaskan kepada dirimu. Jangan. Tidak ada orang yang suka berbagi privasi dengan orang lain. Tidak apa. Aku mengerti. Dengar, Prita. Aku sudah banyak pikiran sekarang. Aku tahu perlu membuktikan padamu. Kalau aku pria baik-baik, kau mengerti kan? Dengar. Maafkan aku. Kau harus mengalami ini semua karena aku. Kau ada dalam situasi ini karena aku. Aku tidak menyesal dengan yang kulakukan. Masalahnya adalah Sherlyn tahu aku sudah membantumu membebaskan ibumu. Dia akan jadi waspada. Dan yang harus kita lakukan sekarang, kita harus langkah lebih maju. Ini telepon dari rumah. Aku harus segera pergi. Bu, Karan belum makan apapun. Generasi sekarang ini tidak punya waktu untuk makan. Mereka terlalu sibuk untuk duduk dan makan. Benar kan? Di zaman kita, orang biasa makan banyak. Mereka melahap semua makanan. Anak-anak juga. Aku senang menyuapi mereka. Ibuku yang tersayang. Dahi padasnya enak sekali. Bagaimana ibu bisa memasak seenak ini? Yaitu karena aku adalah ibumu. Aku menambahkan cinta dalam resepku dan jadilah makanan lezat. Ya ampun, ibuku hebat sekali. Ibu memang hebat, ya kan? Aku sayang ibu. Cicipi dan katakan, apa perlu gula? Kak Prita, kesini dulu. Ibu sudah membuatkan dahi fadas. Kau harus mencicipinya. Apa ibu tahu? Bahagia kita hari ini adalah Karanlah penyebabnya. Dan aku akan mencicipi ladu di hari bahagia ini. Dan aku akan bilang kalau rasanya enak. Ya baiklah, beritahu kalau itu perlu gula. Ibu tidak pernah suka masakanku. Sarla, ini nilainya 90 dari 100. Ibu, aku kan pernah bilang, Karan lebih baik dari saudaranya. Dia bukan hanya menolong Prita ataupun Sanju, tapi juga membebaskan Bu Aurora. Benar kan apa yang aku bilang? Aku setuju. Dia memang orang yang baik. Tapi sejujurnya, saat aku pertama kali melihatnya di rumah keluarga Lutra, aku sama sekali tidak suka. Aku pikir dia orangnya sombong. Saat aku bicara dengan bibinya, dia meminta aku pergi. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tapi sekarang, aku merasa walaupun dia orangnya terlihat sombong dan sedikit tidak sopan, sebenarnya dia jujur dan baik. Kalau tidak, untuk apa dia sejauh ini menolong kita? Dia melangkah sejauh itu untuk membebaskanku dan menolong Prita. Ya kan? Kalau Bibi bertanya padaku kenapa aku bebaskan Ibu Sarla dari penjara, apa jawabanku? Oh iya, aku bisa bilang aku sudah memikirkannya. Memikirkannya dengan matang. Dan kurasa Ibu Sarla tidak bersalah. Semuanya jadi campur aduk karena kekeliruan orang lain. Dan karena itu ku bebaskan dia. Itu tidak akan berhasil. Kalau kau beri dia alasan yang tidak masuk akal, pertama-tama dia akan memandangmu dengan rendah. Lalu setelah itu dia pasti akan mengutukmu habis-habisan. Apa yang harus kukatakan padanya? Oh tidak.
Apa inspektur itu juga cerita tentang keraguanku ini? Bahwa aku mungkin punya bukti Sarla tidak bersalah. Aku harus jawab apa kalau dia menanyakan itu pada aku? Tenang, Karan. Jangan pikirkan hal itu. Apapun yang terjadi, kau bisa hadapi itu. Pertama akan kuperiksa situasi di rumah. Karina, ada apa ini? Kenapa kita dikumpulkan? Tunggu sampai Risap sampai. Bibi Karina, ada apa ini? Ada hal penting apa? Kenapa kalian semua tegang? Ada apa? Risap, apa kau menghormati ibumu? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja. Kenapa? Ada apa ini? Bagus. Karena aku menanyakan hal yang sama ke semuanya. Termasuk juga Mahes, Ibu, Kritika, Samir, dan jawaban semuanya sama. Mereka semua menghormati Raki. Tapi Bibi Karina, kita semua tahu itu. Kenapa kau minta kami kemari? Ada apa ini? Ada yang bisa memberitahuku? Kenapa kalian semua terlihat tegang? Mahes, katakan, apa aku pernah salah mengambil keputusan tentang keluarga ini? Atau pernahkah aku rusak keluarga ini? Apa yang kau pikirkan? Aku tidak mungkin berpikir begitu. Aku ingat saat aku kena serangan jantung, kau yang mengambil tanggung jawab. Kau yang mengurusi anak-anak dan bisnis. Tidak mungkin aku berpikir begitu. Terima kasih sudah ingat itu. Kau dengar dia? Hah? Kau dengar? Kali ini, Prita telah datang ke rumahku dan juga merendahkan keluargaku dan juga Raki. Saat Raki sudah jelas melarang siapapun untuk menolong Prita dan keluarganya. Risap, bahkan kau pun menurut sebagai anak yang patuh dan itu membuatku senang sekali. Tapi begitu Prita tahu bahwa dia tidak akan dapat bantuan kalian, lalu secepatnya dia mendatangi Karan. Kau dengar? Dia berusaha membujuk Karan untuk menolongnya. Entah dia beracuni kepala Karan dengan apa. Tapi Karan mendatangi kantor polisi, Bu. Dan dia menarik pengaduan kita terhadap Sarla. Bagaimana ini bisa terjadi? Kasus pengaduan oleh keluarga Lutra terhadap Aurora dicabut kembali oleh keluarga Lutra. Memalukan sekali. Dan ku beritahu, Prita yang membuatnya melakukan ini. Dan hari ini juga, Karan benar-benar merusak citra kita. Dan itu semua lagi-lagi karena Prita. Semua karena perempuan itu. Bukankah seharusnya Karan itu seharusnya bicara dulu dengan kita, Ibu? Apa pendapat kita itu tidak penting buatnya? Keluarga Lutra selalu membantu yang miskin. Tapi karena Prita dan keluarganya, Raki menjadi sakit. Dia harus istirahat total. Perbuatan Karan, apakah itu benar? Katakan, Ibu. Sekarang katakan, apa aku tidak berhak menanyai tentang ini semua? Aku hanya akan bicara jika kalian bilang aku berhak. Mahes, kau selalu bilang aku mencintai Raki. Apakah menurutmu, apa aku jangan menanyakan Karan tentang ini? Apa aku tidak berhak? Aku minta izin kali ini karena aku marah sekali pada Karan. Sarla adalah biang keladi di balik sakitnya Raki. Tapi dia malah membebaskannya hari ini. Jadi katakan, apakah aku tidak berhak? Siapa yang bilang kau tidak berhak? Kau boleh menanyainya apapun juga. Ada apa, Kak Prita? Apa? Kenapa kelihatan kau sangat gelisah? Kalau aku cerita padanya, dia pasti juga cemas. Tidak ada apa-apa. Jangan dipikirkan. Sikapnya seperti ini, apa jangan-jangan dia bertengkar dengan Karan? Tunggu, Kak. Kau pasti habis bertengkar dengan Karan, benar kan? Kenapa kau sering bertengkar dengannya? Dia itu orang yang baik. Ada apa sebenarnya, Kak? Katakan, kenapa kau bertengkar dengannya? Apa harus ku bilang kalau aku tidak bertengkar? Tidak. Ku biarkan ini apa adanya saja. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti juga cemas. Kak Prita! Permisi. Hei! Aku tahu kau memang sering bertengkar dengan Karan. Tapi kenapa harus sering bertengkar dengannya, Kak? Karan itu rendah hati dan juga menawan. Dia selalu membantu orang lain. Dia juga sudah sangat membantu kita. Dia menaruh kasus pengaduan terhadap ibu. Kenapa kau tidak bisa memahami dia? Ada apa sebenarnya denganmu, Kak? Orang-orang bilang
Aku seperti anak kecil, tapi kenyataannya kaulah yang kekanak-kanakan. Kau bertengkar lagi dengannya. Kau merasa tidak puas sampai-sampai kau terus bertengkar dengan Karan. Maaf kalau aku harus bilang begini. Dengar baik-baik, tapi aku sangat kecewa dengan kakak. Kenapa diam saja? Baiklah, tidak masalah. Tidak usah bicara. Sristi. Apa? Aku tidak bertengkar dengan Karan. Justru aku memikirkannya. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kau khawatir dengan Karan? Kenapa? Berjanjilah padaku. Jangan cerita pada siapapun. Aku janji. Ibu hanya tahu Sherlyn yang bersalah atas keracunan makanan itu. Dan dia tidak tahu soal lainnya. Apa maksudmu? Apa Sherlyn melakukan sebuah kebohongan? Apa yang dia lakukan, Kak? Katakan padaku. Dengar. Karan mulai percaya pada kita. Dia berbuat jauh sampai mau menolong kita. Dia membebaskan ibu. Tapi yang dia lakukan bertentangan dengan keinginan keluarganya. Keluarga Lutra masih percaya kitalah pelakunya. Kalau begitu, kenapa Karan percaya padamu? Dia bilang dia bukan percaya padaku, tapi dia melakukan semuanya demi Risap. Dia tahu kalau Sherlyn itu sangat berbahaya. Aku yakin Karan tidak mau masa depan Risap dalam bahaya. Jadi kau merasa khawatir bagaimana Karan nanti menghadapi keluarganya karena menolong kita, begitu? Masih ada hal lain tentang Sherlyn yang harus kau ketahui.